Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia Sepekan dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Di era digitalisasi, kini penipuan semakin canggih menggunakan aplikasi ponsel yang kemudian mencuri data pribadi hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI terkini. Akibatnya warga Amerika Serikat rugi hampir 9 miliar dolar. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telepon dari nomor telepon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. And he said, "Grandma, I broke my nose." Was of course very shook up. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta $9.000 agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang $5.000 lagi karena katanya korban mengalami keguguran. I was hysterical almost. I cried. This lady had lost a baby and that my grandson was going to be charged with murder. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras $14.000. I think it's absolutely shameful. They need to be caught because they're hurting so many, especially older people. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telepon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44% ke angka $8,8 miliar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Scam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately, we've been seeing ChatGPT-themed scam apps. And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel. It may want access to your location data or to your contacts. Google Maps really does need to know your location when you're using it, but maybe that little game that you play to waste time, it doesn't really actually need that information. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Knockoff apps, it's just like a knockoff purse or any other kind of cheap copy. You know, maybe it'll just be a little bit different. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam. Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, harga telur di Amerika Serikat yang sempat melangit diperkirakan segera menurun, meski begitu ancaman baru menanti dan kembalinya burung liar di Amerika Serikat. Harga telur di Amerika Serikat sempat meningkat sekitar 60% sepanjang 2022. Selain gangguan rantai pasok, analis juga mencermati perbakan flu burung. We lost about 13% of our total national laying flock due to this disease. So you remove that many birds from the market, it's going to have an impact on prices. I think a lot of people intuitively think if we lost, roughly 13% of all the egg-laying birds last year, then prices should only increase about 13%. But that's not the way it works. Pada saat yang sama, konsumen tetap meminati telur apakah untuk direbus atau digoreng untuk sarapan, atau bahkan dicampur sebagai bahan baku makanan lain. There's not many good substitutes for eggs. So as consumers, we tend to want to continue buying eggs even as prices rise. So it takes a pretty significant price jump to convince enough consumers to cut back to reach the number of eggs that are actually being produced at the moment. So as a result, a small reduction in supply from bird flu can result in a much larger increase in prices.
Tapi setelah memuncak jelang akhir 2022, analis mencatat harga di tingkat grosir juga mulai menurun. We've come down off those peaks. We're back to levels we were in November. So my hope and expectation is as long as we can keep bird flu out of the barns, that prices will start to come back down for consumers here in the next few weeks and months. Harapan serupa diungkapkan peternak dan pemasok telur. The hope is that, as we get into the summer months, we will see, repopulation kind of fully get us back to the levels that, we need to be to balance supply and demand. But there is a lot of uncertainty regarding, again, the spring migration and birds, moving back up north and flying over the country, and the amount of AI that they've been finding in the wild bird population. So there's a lot of uncertainty, and we're really not sure, what the next 3-4 months are going to look like. Untuk menekan risiko flu burung, banyak peternak memperketat prokes bagi pekerja hingga menggunakan teknologi guna mengusir burung liar yang menjadi sumber penularan tahun sebelumnya, menurut pantauan The American Egg Board, organisasi yang menggalakkan konsumsi telur. Our egg producers here have not had the bird flu. Their biosecurity is very high. They're very conscious of the flying ducks, which bring the disease to their ranches. Perbakan flu burung selama 2022 menyebabkan dimusnahkannya sekitar 58 juta unggas, termasuk diantaranya ayam petelur, ayam potong, dan juga kalkun. Ini lebih parah dibandingkan perbakan flu burung sebelumnya pada 2015, yang menyebabkan dimusnahkannya sekitar 50 juta unggas. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Amerika Serikat menggunakan robot-robot dalam sebuah proyek gedung untuk mendokumentasikan kemajuan proyek dan mendeteksi potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, 2 robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya.
Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan juga supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Terima kasih masih dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Amerika Serikat melakukan pemulihan program kerjasama pelestarian ataupun diplomasi panda Tiongkok. Kebun binatang San Diego menjadi yang pertama menerima panda baru. Program ini dilakukan untuk mengobati kesedihan akibat pemulangan banyak panda ke Tiongkok dari kebun binatang di berbagai kota di Amerika Serikat. Ying Chuan dan Xing Pao menjadi dua penghuni baru kebun binatang San Diego di negara bagian California, menandai kembalinya panda asal Tiongkok ke kebun binatang ini. Setelah jeda lama dengan pemulangan panda sebelumnya ke Tiongkok pada 2018 dan 2019. The arrival of the pandas will inject fresh impetus into exchanges between China and California and help to stabilize the broader bilateral relationship as well.
Kontrak kerjasama Panda tak diperpanjang di Kebun Binatang San Diego dan fasilitas serupa di berbagai kota di Amerika Serikat seiring memburuknya hubungan antara kedua negara. Tapi saat KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di San Francisco pada November, Presiden Tiongkok Xi Jinping pertama mengumumkan pemulihan kerjasama pelestarian panda. It is about people to people, not just panda to panda. At the end of the day, what this is really about is all of us. It's about the fact we share this same short moment in life. Kehadiran kembali 2 ekor panda ke Kebun Binatang San Diego menyebabkan antrian panjang di depan kandang mereka. I've never seen a panda before. I've only seen them like on TV and like nature documentaries. They're super cute, you know. They just kind of lays around, but you know, there's charm in that. Pandas they're clowns. They just kind of roll around like, and yeah, when we first went in, we saw her. She was just having a feast. But he was a bit camera shy. He was hiding behind the rocks. Diplomasi panda oleh Tiongkok berawal tahun 1972 saat negara itu memberi 2 ekor panda ke kebun binatang di Washington DC. Sejak itu, program panda berupa kontrak penyewaan dan tukar informasi soal perkembangbiakan satwa ini. We've had a long-standing working with the fine people of China to help out with giant panda conservation. We've had over 30 years of conservation efforts to help out. And really proud to say from the past, we were able to downgrade the status of giant panda from endangered to vulnerable, which is really an amazing thing. Berbagai kemajuan dalam pelestarian panda dicapai berkat program kerjasama selama beberapa dekade. Salah satunya adalah formula susu bagi bayi panda yang dikembangkan oleh Kebun Binatang San Diego. And so our team worked to develop a giant panda formula that increased the success rate for giant panda cub survival from 5% to 95%. So a really incredible contribution. Selain 2 panda baru di San Diego, hanya ada 4 panda lain di seluruh Amerika, keempat-empatnya di Kebun Binatang Atlanta. 4 panda dijadwalkan dipulangkan ke Tiongkok dari Zoo Atlanta pada akhir tahun ini. Sementara di ibu kota Amerika Serikat, Kebun Binatang Nasional tengah bersiap-siap untuk menerima 2 panda baru dari Tiongkok juga pada akhir tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Desakan untuk menguatkan pengamanan bagi penumpang ataupun pengemudi taksi online terus bermunculan di Amerika Serikat. Berikut informasinya. Semakin banyak warga Amerika Serikat bekerja sebagai sopir taksi online seperti Uber dan Lyft. Menurut survei oleh lembaga Pew Research Center, sedikitnya 16% warga AS pernah menjadi supir layanan seperti ini. Dan sekitar 35% di antara mereka pernah merasa tidak aman saat menyetir. In 2022, 31 drivers were murdered doing gig work. And that really comes out of just the lack of support we have from the corporations. Salah satu insiden paling mengerikan baru-baru ini adalah seorang supir Uber Eats dibunuh dan dimutilasi setelah mengantar pesanan makanan di Florida. I'm scared as hell, excuse my language, because I'm out here at night and I did many deliveries in the same area. Masih di Florida karena hampir salah antar, mobil seorang supir ditembaki. Instead of just calling the police and have trespassers on my own, he decided to shoot. Aktivis menilai posisi supir lepasan membuat perlindungan mereka tak maksimal. I've given rides before where I would want to let this person off at some point, but maybe I'm on the highway, they're intoxicated, I don't want to escalate the situation. And sometimes, unfortunately, it's been a kind of a no-win situation. Merespons keresahan pengemudi layanan antar makanan DoorDash dan Grubhub, taksi online Uber dan Lyft, juga jasa antar belanjaan supermarket Instacart menambah fitur keamanan untuk pengemudi mereka. Kehadiran taksi online memberi opsi transportasi dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi pilihan untuk mata pencarian baru atau pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan bagi banyak warga lainnya. Isu keamanan sangat penting baik bagi para pengemudi maupun para penumpang dan pengguna jasa transportasi tersebut. Guna menjaga keamanan anak remaja misalnya, Uber meluncurkan layanan khusus untuk remaja di sejumlah kota di AS. Sopir menjalani proses seleksi lebih ketat dan proses mengendarai mobil pun diberi pengamanan berlapis. Who are you picking up? Izzy. All right. How you doing? Good, how are you? I'm good. Let's see, I need a pin from you. 3637. Layanan ini melegakan bagi orang tua sibuk seperti Ruth Stern.
One kid needs to be picked up from school, another kid needs to get to an activity, there's a doctor's appointment that you didn't anticipate, so it's a constant juggle. I couldn't be two places at once, and I could get my child home safely from a location and still be with my other child. Layanan khusus remaja ini diluncurkan Uber bermitra dengan organisasi keamanan anak Safe Kids Worldwide. There are some non-negotiables as they roll out this platform, but making sure kids buckle up every ride, every time. Selain pengamanan tambahan, orang tua juga bisa melacak keberadaan sang anak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan meningkatkan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini dalam Sinpo Dunia Sepekan. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan happy weekend.